Ya pemirsa, kita juga telah tersambung dengan tokoh Muhammadiyah Bapak Abdul Mukti melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Abdul Mukti. Assalamualaikum, selamat siang Pak Abdul Mukti. Apakah bisa mendengar suara kami Pak di studio? Assalamualaikum, suaranya tidak terdengar ini. Baik, pemirsa, kami akan kembali menghubungi Bapak Abdul Mukti. Selamat siang Bapak. Suaranya tidak. Baik, saat ini apakah sudah bisa mendengar suara kami Bapak? Sudah kami betulkan kembali koneksinya? Baik pemirsa, kami mohon maaf dengan adanya kendala komunikasi. Nanti kami akan mencoba kembali menghubungi Bapak Abdul Mukti. Dan selanjutnya pemirsa, kami akan menghubungi Bapak Din Syamsuddin melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat siang Pak Din Syamsuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kami turut berduka cita dengan meninggalnya Buya Syafi'i. Pak Din Syamsuddin, mungkin apakah mendapatkan informasi bagaimana kondisi almarhum sebelum meninggal dunia Pak? Ya, terlebih dahulu terima kasih atas ucapan duka citanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua, khususnya warga Muhammadiyah dan umat Islam, merasa kehilangan besar dan kepergian almarhum Buya Syafi'i Ma'arif kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menerima informasi tentang wafatnya beliau langsung dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir beberapa menit sebelum setelah beliau menghembuskan nafas terakhir. Dan kebetulan saya ada rencana terbang ke Solo untuk sebuah acara nanti malam dan sedang berusaha untuk bisa merirut penerbangan Yogyakarta ya. Namun belum ada konfirmasi dari pihak penerbangan. Nah, beliau memang kita dengar sudah menderita sakit dan beberapa kali keluar masuk rumah sakit. Saya sendiri menyesal ya atau belum sempat untuk membesuk beliau. Baru ada rencana 2-3 hari ini bersama istri ke Jogja. Namun Allah telah menakdirkan lain nih. Nah, almarhum kalau boleh saya lanjutkan sedikit. Silakan Pak. Saya kenal dekat, kebetulan pernah mendampinginya ketika beliau menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 2000-2005. Saya salah seorang wakil ketua, sehingga sering bertemu dan merasa sangat dekat dengan almarhum. Saya memberikan kesaksian beliau adalah orang baik, seorang yang menyimpan kegelisahan, kegundahan, kegalauan terhadap kondisi bangsa dan khususnya umat Islam. Maka beliau sering melemparkan pikiran-pikiran yang kritis sebagai manifestasi dari tanggung jawab terhadap masalah bangsa dan umat itu. Dan oleh karena itu pikiran-pikiran ini sangat penting untuk kita baca kembali. Karena saya yakin beliau menyampaikan dengan penuh keikhlasan dan semata-mata untuk memberikan solusi terhadap masalah bangsa dan masalah umat Islam. Semoga semuanya ini menjadi amal jariah bagi almarhum. Ya, Pak Din Syamsuddin, mungkin dari Pak Din Syamsuddin mendapatkan informasi di manakah lokasi pemakaman yang akan dilakukan oleh pihak keluarga terkait pemakaman Buya Syafi'i ini? Iya, saya dapat informasi dari Ketua Umum PP Muhammadiyah lewat WA bahwa pada sholat Jumat ini jenazah akan dibawa ke Masjid Fitri Kauman. Ya, dan biarkan banyak tokoh Muhammadiyah kalau wafat dibawa ke masjid ini untuk disolat jenazahkan, dan informasi akan dimakamkan di sebuah pemakaman yang saya lupa nama tempatnya. Dan di situ banyak makam tokoh-tokoh Muhammadiyah, termasuk mantan ketua umum yang terdahulu, dan kalau tidak salah juga di makam itu ada makam Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Baik,
Pak Din Syamsuddin, selama kiprahnya Buya Syafi'i dan kontribusinya ke negeri ini, apa pelajaran yang harus kita ingat dari Buya Syafi'i? Pertama, kita harus merasa bertanggung jawab atas masalah umat, memberi perhatian, dan oleh karena itu ya, seorang tokoh umat itu memang harus memiliki kegelisahan terhadap permasalahan. Karena berawal dari kegelisahan itulah ya kita dapat menemukan jalan keluar. Itulah yang dialami oleh seorang Buya Syafi'i Ma'arif yang senantiasa gelisah. Dan kalau kita lihat ekspresi dan diksi yang dipakainya itu sangat menunjukkan kegelisahan. Itu positif dalam arti bahwa seorang pemimpin itu harus bahasa Islamnya itu yahtamu, memberi perhatian kepada masalah umat. Nah, oleh karena itu sebagian dari pikiran Buya Syafi'i Ma'arif ini ya, diinstitusionalisasi, dilembagakan lewat organisasi Muhammadiyah dan menjadi pikiran organisasi. Banyak pikiran-pikiran PP Muhammadiyah pada masa periode beliau itu yang berasal dari pikiran ketua umumnya, yaitu Buya Syafi'i Ma'arif. Yang kedua, beliau adalah seorang tokoh yang sangat egaliter, ya, yang menerapkan prinsip Islam al-musawah, bahwa semua manusia itu sama, ya. Tidak ada perbedaan antara seorang yang menjabat sebagai ketua atau pucuk dari organisasi dengan anggota di bawah, antara orang tua dan anak muda. Beliau terkenal sebagai seorang tokoh yang mengayomi kaum muda, ya. Baik. Dan ya, juga menghargai ya, pikiran-pikiran orang-orang lain, termasuk pikiran-pikiran muda. Ya. Baik. Saya sendiri merasa banyak berbeda pendapat dengan Buya Syafi'i Ma'arif dalam hal-hal tertentu, ya, terutama masalah keumatan. Namun ya beliau saya ketahui juga mengadopsi, menerima pikiran-pikiran orang lain. Ya, ini saya kira pelajaran yang sangat penting. Dan yang ketiga ya, beliau sering juga selain secara lisan menyampaikan kegelisahannya itu, tapi juga ditampilkan secara tulisan. Maka tulisan-tulisannya rutin ya, muncul di media, baik media Muhammadiyah, media nasional, termasuk refleksi di Republika, yang itu saya kira merupakan kumpulan dari pikiran-pikiran beliau yang saya kira akan menjadi referensi kita semua, ya, warga Muhammadiyah, umat Islam dan bangsa Indonesia. Oke, baik. Maka tidak salah kalau ada yang menganggap beliau itu sebagai guru bangsa, ya. Karena memang demikian, beliau telah tampil sebagai guru bangsa. Baik, Pak Din Syamsuddin, terima kasih Pak Din Syamsuddin. Kami kembali mengucapkan berduka cita atas kehilangan Buya Syafi'i. Betul. Dan mohon ya, dapat dimaafkan segala kesalahan dan kealpaan almarhum. Baik, terima kasih banyak Pak Din Syamsuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.